ajakin Fitra masak buldak ramen Fitro, temenin gue masak ini yuk. Hah? Itu apaan? Ini loh, buldak ramen makanan Korea. Pasti tahu dong. Tahu. Ayo yuk. Jadi kamu pernah Korean Wave ya? Hah? Korean Wave? Apaan tuh? Teman-teman, kalian pada sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini semua orang tuh lagi pada suka banget sama Korea? Mulai dari lagu, boyband, budaya, acara TV, film, pokoknya tuh semuanya deh. Nah, bener banget. Industri hiburan Korea ini meningkatkan minat makanan Korea di kalangan masyarakat, khususnya remaja loh. Buktinya aku nih, aku jadi suka sama makanan Korea gara-gara video mukbang yang sering aku tonton di YouTube. Ngeliatnya tuh bikin ngiler banget gak sih? Apalagi makanan-makanan Korea yang terlihat menggiurkan, bikin aku penasaran pengen nyobain. Dan ditambah, aku jadi ngerasa gak sendirian setiap makan. Apalagi nih ya, sekarang ini udah banyak banget toko makanan dan restoran makanan Korea yang ngejual. Jadi tuh aku bisa lebih mudah buat nuntasin rasa penasaran aku deh. Nah, kalau aku sendiri tertarik coba makanan Korea karena drama-drama yang aku tonton. Setiap drama tuh pasti mereka selalu nyisipin makanan-makanan khas dari Korea. Jadi aku tuh semakin penasaran. Ditambah lagi, sekarang tuh banyak banget konten creator yang nge-review makanan-makanan Korea di sekitar kita. Nah, gara-gara itu, isi timeline sosial media aku jadi penuh sama makanan Korea. Nah, gimana jadi nggak penasaran? Coba pengen merasakan makanan Korea itu. Nah, makanan Korea favorit kalian apa nih? Ngomong-ngomong soal makanan Korea favorit kamu sendiri apa, Fitro? Nah, kalau aku tuh suka banget sama tteokbokki, odeng, twijim, kimbap juga. Itu semua juga karena aku suka banget nonton video-video street food mereka. Terus aku jadi penasaran kira-kira gimana sih rasanya. Akhirnya aku cobain kan, dan akhirnya suka juga sih sama itu semua. Kalau kamu apa tuh? Kalau aku sendiri, aku suka banget sama ramyeonnya. Aku juga penasaran sama segala jenis perminya. Kayak mie-nya kan banyak banget ya di Korea itu. Ada japchae yang mirip bihun di Indonesia, ada jampong seafood, ada juga jajangmyeon. Aku juga suka sih sama tteokbokki dan twijim dan odeng yang kayak kamu bilang itu. Oh iya, selain itu nih, variasi makanan Korea kan juga semakin banyak ya. Kayak ramyeon yang tadi mau aku masak, itu udah banyak banget varian di supermarket sekarang. Jadi kita lebih mudah deh buat dapetin. Terus juga, inget gak sih yang viral waktu itu? Ada kondok. Iya, kondok. Iya, dulu kan kondok tuh isinya cuma keju sama sosis, terus biasanya saus tomat atau saus cabai kan. Tapi sekarang nih bisa dilapisi sama coklat, strawberry, dan lain-lain. Jadinya tuh kita makin penasaran terus gitu pengen cobain. Iya nggak sih? Betul banget. Nah, selain itu, orang-orang tuh jadi tertarik untuk cobain makanan Korea karena mereka tuh nontonin video-video idol-idol mereka makan itu. Nah, terus mereka tuh jadi penasaran, kira-kira gimana sih rasa makanan-makanan yang idol mereka makan? Oh itu, kayak video tren TikTok sekarang ini kan ada tren buat bibimbap bareng-bareng. Iya, Nggak sih? iya, Nah, betul. apalagi masyarakat Indonesia ini udah makin banyak ya dan makin suka yang namanya makan bareng-bareng. Jadi nasi dicampur sama lauk terus dimakan bareng-bareng. Jadi kan rasanya lebih nikmat juga. Terus selain itu nih teman-teman, kalian inget gak sih ada produk sandwich terkenal yaitu Subway yang sering ngesponsorin drama-drama Korea? Pasti lo tahu juga kan, Fitro? Tahu dong. Nah, dulu kan sempat beroperasi di Indonesia, tapi sekarang ditarik. Tapi nih, karena ngeliat peluang masyarakat Indonesia yang semakin suka sama makanan Korea dan terpengaruh sama drama Korea itu, akhirnya Subway muncul lagi deh di Indonesia. Nah, jadi meskipun kita berdua ini bukan K-popers, tapi banyaknya penggemar Korea bawa perubahan dalam hal kuliner di Indonesia tahu. Soalnya banyakkan generasi muda nih masih pada penasaran gimana sih kira-kira rasanya makanan-makanan Korea viral itu. Terus gara-gara itu jadi banyak banget UMKM bermunculan untuk jualin makanan-makanan viral Korea itu. Iya, bener banget tuh UMKM ini akhirnya kombinasiin antara makanan Korea sama makanan Indonesia. Salah satu contohnya nih, permen dalgona yang viral karena series yang terkenal itu, tahu kan? Tahu dong. Iya, dalgona itu tuh awalnya merupakan permen khas tradisional Korea, tapi akhirnya sekarang diinovasikan menjadi topping di atas kue atau mungkin menjadi campuran kopi. Jadi tuh makin banyak masyarakat yang tertarik dan nyobain. Nah, tapi ini tuh jadi bagus buat UMKM, soalnya bisa bantu untuk menambah omset mereka. Karena ini juga habis pandemi ya, jadi bantu mereka juga untuk pemulihan ekonomi. Iya, bener banget. Dengan semakin banyaknya UMKM yang muncul, makin banyak juga peluang kerja di masyarakat. Jadi angka pengangguran bisa semakin menurun deh. Nah, selain itu nih ya, kita nih sekarang udah gak perlu modal yang lebih tinggi lagi gak sih buat membuka suatu usaha. Salah satu contohnya nih, kita cuma perlu handphone buat ngekontenin makanan-makanan viral Korea itu. Akhirnya kita bisa menjadi konten kreator dan membantu pemulihan ekonomi juga deh. Nah, dengan peralihan ini, kita sebagai generasi muda harus bisa ambil dampak positifnya. Tapi, teman-teman juga jangan lupa untuk tetap makan makanan Indonesia ya. Nah, teman-teman sendiri lebih suka makanan Indonesia atau justru sekarang udah beralih jadi makanan Korea?